Halo semuanya, bertemu lagi di channel kesayangan kamu, Edi Baik Vlog. Dalam video kali ini saya akan sharing-sharing buat kamu semua, terutama buat kamu yang baru selesai belajar teknik dasar potong rambut, atau buat kamu yang baru selesai kursus di tempat kursus yang ada di kota kamu. Kebanyakan dari kamu semua pasti merasa bingung setelah selesai kursus itu mau kemana. Simak terus video ini, dan jangan lupa buat kamu yang baru klik video ini silahkan di subscribe dulu. Kita lanjut videonya setelah ada sesuatu yang mau lewat berikut ini. Kebanyakan dari orang-orang setelah selesai kursus potong rambut, dia akan bingung mau kemana. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips agar kamu tidak bingung setelah selesai kursus potong rambut. Itu kamu harus ngapain? Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah bekerja dulu di barber. Kenapa kamu harus bekerja di barber? Karena tidak menutup kemungkinan walaupun kamu selesai kursus dengan mendapatkan sertifikat dan situ tertera tulisan lulus, di segi teori, di segi hasil kamu sudah oke, tapi belum begitu oke banget. Jadi sangat perlu untuk diasah lagi skillnya. Karena apa? Sesuatu yang baru saja kita bisa itu pasti belum begitu bagus. Makanya hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah bekerja dulu di tempat barbershop yang ada di sekitar tempat kamu atau dimanapun barbershop. Soal gaji yang kamu dapatkan atau soal uang yang kamu peroleh dari barbershop tersebut jangan terlalu kamu pikirkan. Tujuan kamu saat ini adalah mencari jam terbang, mencari pengalaman agar hasil dari bekal saat kamu kursus itu tadi terasah semakin tajam. Maka konsentrasi kamu jika setelah selesai kursus kamu harus berkonsentrasi untuk memperdalam skill potong rambut kamu. Soalnya dalam dunia potong rambut zaman sekarang, dalam dunia rambut zaman sekarang ini tidak cukup hanya bisa potong rambut aja. Kamu bisa cek video saya yang lain, di situ saya menerangkan ada beberapa hal lain yang juga perlu kamu pelajari, bukan cuma hanya potong rambut saja. Oke, itu tadi. Setelah selesai kursus kamu harus bekerja dulu di barbershop. Saat bekerja di barbershop, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mengikuti peraturan yang ada di barbershop tersebut. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu jika dia sudah diterima di tempat barbershop, dia itu seenaknya sendiri. Mentang-mentang sudah bisa, mentang-mentang sudah lulus, baru saja lulus, dia seolah-olah sudah ini loh, saya sudah bisa potong rambut, makanya saya melamar di sini. Jangan seperti itu sifat kamu, bos. Itu mencerminkan kalau kamu terlalu cepat puas dengan hasil yang kamu dapatkan. Kamu terlalu segera merasa puas dengan ilmu yang telah kamu dapatkan, padahal itu belum seberapa. Maka dari itu saya sarankan buat kamu yang baru lulus, tetaplah rendah hati, tetaplah merasa haus, tetaplah menjadi gelas yang kosong yang nanti akan kamu isi saat bertemu di tempat kerja. Kamu isi apa? Kamu isi ilmu yang bermanfaat, kamu isi pengalaman-pengalaman yang bermanfaat buat nanti bekal kamu menuju perjalanan di masa yang akan datang. Jadi kamu jangan langsung merasa paling bisa, kamu jangan langsung merasa oh saya sudah bisa, saya tidak perlu belajar ini lagi. Nah, itulah awal dari
keterpurukan kamu itu awal dari kehancuran kamu. Oke, pertama itu tadi, setelah selesai kursus kamu harus bekerja di tempat barbershop. Nah, di tempat barbershop yang pertama itu tadi kamu harus mengikuti peraturan yang ada di barbershop, mencari ilmu yang lebih demi kemajuan diri kamu sendiri, dan menampungnya di dalam pikiran kamu, menambah skill kamu. Saat bekerja di barbershop itu tadi, selanjutnya adalah yang kamu perlu lakukan adalah personal branding. Kenapa kamu perlu personal branding? Zaman sekarang kita sangat perlu sekali personal branding. Caranya gimana? Saat kamu bekerja di barbershop, kamu kan pasti punya WA. Saat situ kamu harus aktif di media sosial kamu. Misal barbershop kamu itu namanya Clipper Barbershop misalkan. Nah, saat kamu buka di tempat barber itu, kamu bisa kan buat story WA, open bro, segera merapat di Clipper Barbershop misalkan. Nah, dengan mau kamu membuat story, otomatis kamu akan sedikit membuat personal branding tentang diri kamu. Teman-teman yang ada di kontak WA kamu pasti akan melihat story kamu. Oh, ternyata si A ini sekarang bekerja di barbershop. Wih, mantap, berarti dia sudah bisa cara potong rambut. Nah, itu yang perlu kamu pupuk dari sekarang. Setelah itu kamu bisa foto hasil dari cukuran kamu itu tadi untuk dibuat story. Ya, kasih caption apalah yang mungkin kira-kira menarik. Kamu bisa meniru caption dari story WA, dari story orang lain yang juga seprofesi sama kamu, bisa kamu terapkan di story WA kamu. Itulah pentingnya personal branding. Berapa lama kamu harus bekerja di barbershop? Minimal 1 tahun. Kenapa kok lama banget sampai 1 tahun? Ya, itu cuma saran saya. Masalah nanti kamu mau 6 bulan atau mau 8 bulan, ya terserah. Yang penting kamu sudah semakin mahir saat berada di barbershop. Buatlah personal branding kamu itu tadi bagus. Pertama itu, orang akan tahu bahwa kamu itu berprofesi sekarang sebagai tukang cukur, berprofesi sekarang menjadi seorang barberman, dan hasil cukuran kamu seperti itu. Attitude kamu di tempat barbershop saat kamu bekerja seperti ini. Nah, itu akan menjadi personal branding yang sangat bagus, yang nanti kedepannya sangat bermanfaat sama kehidupan kamu, kepada karir kamu di dunia barbershop. Jangan sampai setelah selesai kursus kamu melamar di tempat barber, tapi apa yang kamu lakukan di situ? Kamu malah membuat kecewa ownernya. Misal kamu seenaknya sendiri di tempat barbershop yang menerima kamu bekerja di situ. Seharusnya kamu bersyukur kamu sudah diterima di tempat barbershop itu, kamu bisa mencari pengalaman di situ. Tapi kenapa kamu malah membuat yang punya barber itu kecewa? Apa yang membuat kamu kecewa? Pertama, kamu tidak patuh kepada aturan yang ada di barber tersebut. Kamu seenaknya sendiri datang dan pulang tidak sesuai jam yang telah ditentukan oleh pemilik barber itu. Nah, itulah nanti yang akan membuat perjalanan kamu sedikit terhambat. Kenapa? Kamu di situ nanti akan terkenal bahwa oh, si A ini ternyata saat bekerja di sini seperti ini, dan bekerja pindah lagi di tempat ini dia seperti ini. Kamu akan kesulitan nanti mencari pekerjaan. Sudah pasti, buktikan. Kalau tidak percaya silahkan. Cuma saran saya, ya seperti itu tadi, jangan sampai membuat pemilik barbershop itu kecewa atas kelakuan kamu. Kamu harus bersyukur bisa diterima di tempat barbershop itu. Kamu bisa mencari pengalaman, ya itulah yang penting. Yang itu tujuan kamu. Itu tujuan kamu setelah kursus itu sebenarnya itu. Bukan malah sebaliknya, kamu merasa sombong, kamu merasa saya sudah bisa, kamu merasa ingin melamar di tempat barber yang lebih bayarannya, lebih begini. Pikiran kamu itu buang jauh-jauh. Tujuan kamu bukan itu. Tujuan kamu sekarang adalah mencari jam terbang, mencari ilmu yang baru, menambah skill, menambah wawasan soal jam terbang. Itulah yang penting. Jangan langsung memburu uang. Kamu selesai kursus langsung memburu uang dengan mencari pendapatan yang bagus. Misal saat kamu bekerja di barber yang tadi saya kasih contoh Clipper Barbershop, di situ barbernya sepi mungkin. Ya memang
barbershop itu seperti orang jualan. Orang jualan itu kadang laris jualannya, kadang tidak, kadang cuma laku separuh dari semua yang dibawa dari rumah tadi. Nah, itulah seperti pedagang usaha barbershop. Jadi kamu jangan inginnya rame. Loh, yang ingin rame itu bukan kamu aja, owner juga inginnya tempat barber itu tadi rame. Jadi makanya di situ kamu harus, tadi saya sarankan untuk membentuk personal branding kamu dan membuat story WA. Kamu membuat story WA itu sebenarnya dua manfaat yang kamu dapatkan. Pertama, kamu membantu ownernya untuk membuat rame barbershop ini. Yang kedua, kamu juga akan membentuk personal branding kamu. Kamu dikenal oleh semua kontak-kontak yang ada di WA kamu tadi bahwa kamu bekerja di barbershop. Jadi nanti setelah 1 tahun jika kamu ingin membuat barbershop sendiri, membuat usaha pangkas rambut sendiri, kamu akan mudah. Karena saat kamu bekerja, kamu membangun personal branding yang bagus, membangun hubungan yang baik dengan owner yang telah menerima kamu di tempat bekerja. Itulah yang terpenting saat ini. Jangan malah sebaliknya, itu nanti akan menghambat perjalanan kamu, menghambat karir kamu di dunia barbershop. Mungkin itu tadi sudah sedikit membantu kamu, dan jangan bingung-bingung lagi setelah kursus apa yang harus saya lakukan. Jangan bingung lagi. Juga begini, kamu harus selalu aktif di media sosial, cari referensi. Oh, potong rambut vlog ini gimana sih caranya? Kamu bisa klik di WA, kamu bisa klik di IG, kamu bisa klik di YouTube. Di situ ada tutorial caranya potong rambut seperti ini. Kamu harus aktif, gali terus, asah terus ilmu yang sudah kamu dapatkan di tempat kursus kamu. Karena apa? Di tempat kursus itu tidak begitu banyak yang kamu peroleh. Teknik dasar sudah masuk, tapi kamu harus mengasah lagi. Jangan langsung kamu merasa bisa, kamu merasa pintar. Itu namanya adalah orang yang terlalu sombong. Jadi seperti itu. Jika kamu bingung mau bekerja di mana, kamu bisa tanya pemilik tempat kursus itu, pasti dia mempunyai partner-partner atau teman-teman yang juga supervisi dengan dia. Maka kamu bisa disalurkan ke tempat kerja temannya, kamu bisa ditempatkan di tempat barbernya dia. Oh, kamu karena kamu sudah kursus di sini, inilah saya bantu untuk mencari pekerjaan. Itu kebanyakan tempat kursus seperti itu. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu tidak mau bersyukur dengan apa yang telah dilakukan oleh ownernya. Setelah diarahkan ke tempat ini, dia seenaknya sendiri di tempat ini. Dan itulah nanti awal petaka buat kamu, awal kehancuran karir kamu di dunia potong rambut. Di dunia potong rambut itu kamu harus selalu sopan, kamu harus selalu rendah hati, kamu tidak boleh sombong, dan attitude kamu juga harus bagus. Nanti kedepannya uanglah yang akan mengejar kamu. Jangan awal-awal kamu bisa, kamu langsung berpikiran untuk mengejar uang tanpa kamu sadari bahwa skill kamu itu masih kurang. Nah, itulah yang mempersulit perjalanan kamu sendiri. Setelah selesai kursus, apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Kamu harus bekerja dulu di tempat barber. Saat bekerja kamu harus membentuk personal branding. Saat bekerja kamu harus mengasah skill kamu. Saat bekerja kamu harus menambah wawasan kamu. Saat bekerja kamu harus menambah relasi kamu, menambah banyak kenalan, sharing-sharing dengan orang yang saat dipotong. Maka nanti ke depannya kamu akan membawa bekal-bekal itu semua untuk kemajuan diri kamu saat kamu ingin membuka pangkas rambut, saat kamu ingin membuka barbershop sendiri. Kamu sudah mempunyai bekal itu semua. Jadi jangan saat selesai kursus kamu bisa baru sedikit tapi kamu sudah menyombongkan diri, kamu sudah egois pengen bekerja di tempat yang bagus gajinya, kamu ingin bekerja di tempat yang tinggi. Sudah kita ketahui bahwa orang yang
egois, orang yang sombong, itu akan sulit untuk maju. Dan juga harus kamu sadari bahwa saat kita naik tangga itu kita pasti akan melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Tidak bisa kamu naik tangga itu langsung ke tangga nomor 5. Kamu tidak bisa seperti itu. Makanya semuanya butuh proses. Proses itu harus kamu lalui tahap demi tahap agar bisa mencapai puncak tertinggi tangga tersebut yang telah kamu lalui. So, buat kamu yang baru selesai kursus, atau buat kamu yang menonton video ini tapi punya teman yang baru selesai kursus, coba dikasih lihat video saya ini, semoga membantu. Semoga sharing saya kali ini bisa memberikan manfaat. Semoga sharing saya kali ini tidak membuat kamu bingung. Karena apa? Jika kamu selesai kursus, kamu tidak menerapkan ini semua, maka semua yang kamu pelajari di tempat kursus akan menjadi sia-sia. Tangan kamu akan kembali kaku saat sudah lemas memegang clipper, sudah bisa teori-teori, tangan kamu akan menjadi kaku, dan itu akan mengakibatkan atau menghambat kinerja kamu selanjutnya. Saran saya, jangan langsung buat tempat potong rambut sendiri saat selesai kursus. Ya, kalau ingin membuat tempat potong sendiri itu ya oke-oke saja sih, cuma ini saran saja. Kenapa kok jangan? Karena kamu belum punya personal branding. Orang belum banyak mengenal bahwa kamu itu bisa potong rambut. Wawasan kamu belum terlalu luas. Skill kamu masih sedikit. Jadi kamu harus menambah bekal kamu untuk membuat tempat potong rambut kamu sendiri dengan cara yang seperti awal saya ceritakan tadi. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Jangan lupa kasih like kalau kamu suka dengan video ini. Tidak usah di dislike kalau kamu tidak suka, tapi ya terserah. Silahkan tuliskan komentar kamu tentang video saya ini di kolom komentar. Seperti apa video saya ini, gimana saran saya seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di share di akun media sosial kamu, di Facebook, di IG, di WA. Karena apa? Saya sharing ini niatnya adalah untuk berbagi ilmu supaya yang lainnya juga tahu, supaya kita sesama profesi potong rambut ini mempunyai sifat yang tidak merugikan orang lain, supaya generasi-generasi muda yang baru saja selesai kursus itu juga mempunyai jenjang karir yang bagus di kedepannya di dunia barbershop. See you next video. Buat kamu yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasinya supaya kamu nanti mendapatkan notifikasi setiap saya upload video baru, video yang pasti bermanfaat buat kehidupan kamu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan telat cukur.